mengenal vektor. Apa itu vektor? Kita lihat ilustrasi gambar tersebut. Nah, ada seseorang sedang melakukan terjun payung. Biasanya dalam sebuah kompetisi terjun payung itu harus jadi tepat ada suatu target atau sasaran untuk bisa menempati diri sesuai target. Apakah dia asal-asalan sesuai insting saja? Tentu tidak. Itu membutuhkan suatu perhitungan yang tepat. Di antaranya orang itu harus memperhitungkan dari mana arah anginnya, seberapa besar kecepatan angin tersebut. Selain itu dia juga harus memperhitungkan gravitasi. Untuk menuju arah yang sesuai, dia harus memperhitungkan sudut yang harus dibentuk ketika dia menjatuhkan dirinya agar arah jatuhnya sesuai target. Nah, untuk pengertian vektornya sendiri, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Biasanya dalam matematika, vektor disebutkan dengan anak panah. Yang pertama yaitu besar vektor juga digambarkan dengan panjang dari anak panah. Yang kedua yaitu arah vektor ditunjukkan sesuai anak panah. Yang ketiga yaitu titik pangkalnya adalah titik A. Dan yang keempat yaitu titik ujungnya yaitu B. Yang kelima nama vektor AB atau U. Berikutnya kita akan mengenal konsep vektor di R2 atau ruang berdimensi 2. Artinya vektor memiliki dua komponen arah. Dia biasanya disimbolkan dengan pasangan bilangan. Pasangan bilangan ini bisa ditulis secara tegak atau vertikal, secara mendatar atau horizontal. Sebagai contoh, misal vektor AB sama dengan min 2,3 atau JD 1,4 atau biasanya juga U sama dengan 3,5. Artinya bilangan tersebut yaitu dia menunjukkan dua komponen arah yang memiliki oleh vektor ketika di R2 yaitu arah kanan kiri untuk bagian mendatar dan arah atas bawah untuk bagian tegaknya. Misal pada bilangan pertama dalam vektor tadi digambarkan menjadi dua bilangan atau pasangan bilangan, dan bilangan yang pertama menunjukkan arah kanan kiri. Maka ketika bilangan pertama positif, artinya arah dari vektor itu adalah ke arah kanan. Sedangkan ketika bilangannya bernilai negatif, maka vektornya mengarah ke kiri. Kemudian bilangan kedua itu menunjukkan komponen arah atas dan bawah. Ketika arahnya ke atas, maka bilangannya positif. Begitu juga bilangan negatif menunjukkan arah ke bawah. Nah, sekarang kita simak contoh soalnya. Contohnya, kita mempunyai vektor AB yang merupakan pasangan bilangan min 2 dan 3. Berdasarkan konsep tadi, bilangan yang pertama adalah min 2. Itu menunjukkan arah kanan kiri seberapa jauh ke kirinya, dan ke kiri sebanyak 2 satuan. Kemudian bilangan kedua adalah 3. Artinya di arahnya ke atas 3 satuan. Pertama kita letakkan dulu titik A. Kemudian kita lihat komponen bilangan yang pertama yaitu min 2 yang namanya berarti ke kiri 2 satuan. Maka dari titik A ini kita ke arah ke kiri sebanyak 2 satuan. Setelah menuju satu titik itu kita gunakan bilangan kedua yaitu ke atas sebanyak 3 satuan. Maka dari sini kita berbelok ke atas sebanyak 3 satuan. Langkah berikutnya tinggal kita hubungkan saja titik A dan B, kemudian kita gambar anak panah sesuai dengan nama vektornya, yaitu menuju B. Lalu jika diketahui soal dengan gambar anak panahnya misalnya seperti ini, lalu kita diminta menentukan vektor sebagai bentuk pasangan bilangan. Nah, amati vektor ini berasal dari mana menuju kemana. Titik pangkalnya adalah titik C dan dia menuju ke titik D. Berarti kita akan memulai dari titik pangkal yaitu C. Untuk menuju D, kita amati komponen arah mendatarnya, apakah dia terus ke kanan atau ke kiri. Ternyata untuk menuju D, kita harus menghitung satuannya, yaitu ke kiri. Ternyata ada 4 satuan. Setelah sampai di situ, kita amati komponen arah tegaknya.
Dan ternyata untuk menuju D kita harus ke atas sebanyak 3 satuan. Nah, kita baru menamai yaitu vektor CD. Bagaimana pasangan bilangannya? Kita tulis komponen arah mendatar yaitu 4 dan komponen arah tegak yaitu 3. Yang berikutnya kita akan menentukan vektor seperti tadi. Hanya saja yang diketahui adalah koordinat dari titik pangkal dan titik ujungnya. Misalnya kita lihat soal diketahui koordinat titik P 1,-2 dan Q 3,2. Tentukan vektor PQ. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan suatu vektor tersebut. Yang pertama, yaitu secara geometri, yang artinya kita harus menggambarkan letak titik pangkalnya dulu, yaitu titik P, lalu titik P koordinatnya yaitu 1,-2, berikutnya titik ujungnya yaitu 3,2. Kemudian tinggal kita hubungkan dengan anak panah dari P menuju Q. Kita lihat komponen mendatarnya apakah ke kanan atau ke kiri untuk menuju Q. Ternyata dia ke kanan, ternyata 2 satuan. Setelah itu dia harus ke atas sebanyak 4 satuan. Nah, kita tinggal susun bilangan ini sesuai dengan arahnya, apakah positif atau negatif. Jika ke kanannya 2-nya positif dan 4-nya ke atas positif, maka vektor PQ dapat dinyatakan sebagai bilangan 2 dan 4.